Saudara, bacaan Injil kita panjang sekali. Lukas 15 ayat 1 sampai 3 diteruskan 11 sampai 32. Multimedia tolong untuk dilihat yang ayat 31 sampai 32 saja. 31 sampai 32. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Tambah 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-harinya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, kenapa ayat yang terakhir dari Injil hanya 2 ayat? Yang pertama, ayat ini sudah, firman ini sangat terkenal, yaitu anak yang perumpamaan anak yang hilang, yang pertama. Kedua, nanti keburu lebaran. Yang ketiga, keburu jenuh ilfil. Maka ada ketidakberesan di dalam hubungan sebagai kawan. Jadi lawan kalau panjang-panjang firmannya. Nah saudara, menerima sebagai kawan. Besok lebaran tentu sudah pakai baju baru Bapak Ibu. Sudah siapkan? Ini baru Bapak Ibu. Nah saya ingat kalau lebaran ketika masih punya PAUD, anak-anak saya ajak sama guru-guru ke Koramil, ke Polsek, lalu yang paling menarik ke Pak Camat karena dapat makanan dan disambut. Nah mungkin ada yang masih ingat lagu lebaran kami dari PAUD Pelangi. Ada yang ingat lagunya? Lebaran itu lautan tenggelamkan sejuta kesalahan. Lebaran itu makan-makan cinta nyata dalam perjamuan. Nah ini yang paling enak. Ketupat dapat, opornya nikmat. Lebaran jalan perdamaian. Nah saudara, lebaran selain makan ketupat, bersalam-salaman, itu sesuatu yang menarik kalau dihubungkan sebagai kawan. Seperti Tuhan menerima kita bukan hanya hamba, tetapi teman, tetapi sahabat. Itu secara yang menyenangkan. Tetapi budaya saat ini ternyata juga ada budaya yang merusak perkawanan. Yaitu kita lihat budaya saat ini, budaya anak-anak milenial. Lagunya memotong komunikasi. Mungkin kalau di WA
itu masuk nomor tidak dikenal, atau kadang-kadang menampilkan gambar-gambar yang asusila, terutama dikirim pada para wanita, lebih baik diblokir. Tetapi faktanya bukan itu. Ada banyak yang mutung, ada banyak sahabat yang gak cocok. Mungkin kalau keluar dari grup masih mending. Ada Bapak Ibu ketika grupnya itu menjengkelkan, pamit masih mending, lalu keluar. Tiba-tiba bingung karena tidak menerima berita duka karena sudah kebacut keluar. Seringkali kita nggak bisa mengontrol emosi. Begitu nggak suka, blokir. Itu fakta. Itu kenyataan. Banyak orang gagal untuk belajar berkomunikasi ketika tidak dirasa, disimpulkan menjengkelkan, maka diputus. Hari ini nggak usah menunggu lebaran, kita diajak belajar bagaimana Tuhan itu menerima kita sebagai kawan, bukan lawan, apapun keadaan kita. Mari saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama dari apa yang dituliskan oleh Musa di kitab Yosua. Mari saudara, kita belajar dari peristiwa di Gilgal. Silakan browsing. Gilgal itu bahasa Ibrani, artinya batu yang melingkar. Itu sebuah prasasti. Ketika Tuhan sudah menghilangkan celah Mesir bagi Israel. Jadi mereka, bangsa Israel, punya pengalaman traumatis menjadi budak. Orang yang punya pengalaman traumatis itu punya luka. Maka biasanya orang yang punya luka, perilakunya, ngomongnya itu kadang-kadang berbeda karena ada sebuah beban. Nah, seringkali orang yang berbeda tidak kita terima, kita malah olok-olok diperbincangkan, digosipkan, bahkan dibully. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan, kita baca bersama. 1, 2, dan 3. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini celah Mesir itu hapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi Tuhan berikan bukti membuat sebuah prasasti namanya Gilgal. Mari saudara, kita menempatkan kawan teman kita, jangan sekali-kali memperbincangkan masa lalunya, menyudutkan. Ini sangat menyakitkan. Cara-cara membuli itu bentuk kekerasan, bahkan kadang-kadang sampai kekerasan fisik. Mengajak teman untuk mengeroyoknya, mencemoohkannya, dan itu terjadi di mana saja, bukan hanya di anak-anak, di orang dewasa,
lebih mengerikan. Mari kita melihat Tuhan yang menempatkan kita sebagai teman untuk selalu belajar mengampuni. Bagaimana Sakius yang pendek itu dibuli, akhirnya tidak berani menonton Yesus bersama-sama, lebih baik dia menyendiri naik pohon. Tapi Yesus memberikan pendamaian. Bagaimana Yudas Iskariot yang menjual Kristus, bagaimana Yudas yang emosional memotong telinga Maltus. Tetapi Yesus melakukan pengampunan karena menempatkan semua sahabat-sahabatnya menjadi kawan yang harus semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur ini, saudara. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Pertanyaannya, apakah ada orang benar secara sempurna? Tidak ada. Adakah orang jujur yang sempurna tak pernah menipu? Orang Jawa paling tidak jujur karena punya yang namanya eto-etoe. Eto-etoe, pantes-pantese, ya kan? Itu namanya adalah bahasa basi. Bahasa basi dari kata bahasa yang basi. Artinya itulah budaya kemunafikan. Itu baru budaya, belum direkayasa, bikin konten. Bayangkan Bapak Ibu sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja bisa silat. Itu luar biasa aplikasi hari ini kan. Nah, banyak kebohongan-kebohongan publik yang terjadi. Maka Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni. Jadi Bapak Ibu jangan salahkan kalau kawan kita kadang-kadang berbahasa basi. Karena kalau kita orang itu tidak mengatakan, kita juga menyalahkan juga. Sudah malam, tidak lewat rumahnya, tidak diampirke salah. Kok ora diampirke kebangetan. Walaupun sebetulnya pura-pura kan pantes-pantese kan. Nah, itu perkara yang sederhana. Maka rasa setara, bisa menerima kesalahan orang lain karena kita juga setara, punya kesalahan yang sama. Itulah kawan. Tapi seringkali kita emosional. Begitu ada kesalahan huruf saja sudah dirembuk kayak salah, lupa ya kan. Apalagi yang ngomong di depan, di belakang ribut. Padahal Jani yo tahu, oh maksudnya itu yang dikatakan itu adalah ini, tapi salah lidah. Tapi hatinya sudah musuh, hatinya sudah lawan. Ulangi lagi setelah acara.
Tadi dengar nggak? Dia ngomong salah. Padahal dia ini pemimpin loh, kok salah? Sudah minta maaf kan gara-gara diprotes gitu kan. Nah, ini masalahnya hati kita, hati lawan, hati kawan. Hati seorang kawan itu tidak hanya menerima kebenaran, tapi kadang-kadang ada kesalahan. Tapi seringkali kita menggorengnya, kita membakarnya supaya panas. Kadang-kadang kita lupa, suatu saat kita berbaikan. Yang lain ngomongin marah. Itu kan dulu kebacut sudah ngomong kan itu Bapak Ibu. Itu yang terjadi kan. Sebuah gosip menjadi membara, menceritakan suaminya, menceritakan istrinya, menceritakan anaknya ketika jengkel. Begitu namanya suami istri keluarga kan ya baik lagi. Lupa sedang ngomong dengan orang lain. Lalu marah. Padahal sumbernya dari kita sendiri. Hari ini Tuhan ingin ingatkan. Kita ini setara. Kadang-kadang punya kesalahan. Kadang-kadang kita tidak jujur. Ketika kita punya rasa dan memiliki rasa setara itu, maka kita akan bisa menghargai kawan-kawan kita. Orang-orang di sekitar kita. Itulah Mazmur. Bagaimana ketika kejujuran dan kebenaran itu bukan karena prestasi, tetapi diampuni dan diterima oleh Tuhan. Tentu kita akan belajar untuk mengampuni, menerima kesalahan-kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, lagunya mari kita lihat, mungkin multimedia bisa membesarkan. Bisa kelihatan? Nah, mari kita baca bersama apa yang dikatakan Paulus. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Mengukur secara manusia. Di dalam dunia pendidikan agak dibedakan antara mengukur dan menilai. Biasanya kalau mengukur dikatakan menyekor, scoring. Misalnya 100 itu baik sekali atau excellent kan itu. 90 itu nilainya baik sekali. 60 cukup. Kalau di bawah itu jelek, itu menilai. Tetapi ingat, ukuran manusia itu berbeda-beda. Ukuran panas saja ada yang Celsius, ada yang Fahrenheit, ada yang R apa itu? Reaumur. Cara mengukurnya berbeda-beda. Nah, apalagi mengukur kawan kita yang hidup. Kalau yang mati sih nggak pernah diukur. Yang sudah meninggal. Orang ada dalam konteks yang selalu berubah.
Nggak usah orang yang sedih, orang yang lapar saja jiwanya bisa marah Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ini warning buat ibu-ibu, kalau suaminya belum diberi makan jangan hanya diberi omongan Bapak Ibu. Sudah capek pulang kerja sudah diwatuli terus gitu kan. Makan dulu kan itu. Banyak sekali orang nggak pengertian, orang nggak pengertian istrinya cerita malah gimana mau mengerti, lapar di luar puasa lagi kan. Nah, artinya ukuran manusia itu jangan dijadikan kekuatan untuk menilai. Belum tentu benar sudah diceritakan, menilai negatif, baik positif maupun negatif. Hati-hati, mari kita lihat ukuran Tuhan. Yang bisa menerima kesalahan dalam hal ini, teman tetap teman, anak tetap anak, suami tetap suami. Jadi kalau kita menerima, itu bukan karena kehebatannya nggak pernah bohong, hebatnya selalu menuruti apa yang kita inginkan. Tidak. Sebuah kawan yang sejati itu menerima apapun adanya. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kawan kita yang sejati. Dan yang terakhir, lagunya kita lihat gambarnya Bapak Ibu. Itu gambarnya Tuhan Yesus. Dan di bawah juga ada gambarnya salib, tapi kecil banget itu di atas gunung ya. Mungkin bisa dijembrengkan. Nah, ada kelihatan salibnya kecil? Nah, yang satu salibnya di dalam hati, yang satu salibnya di gunung jauh, kadang-kadang muncul. Salibnya muncul ketika Paskah, ketika Natal, ketika ke gereja. Kalau enggak hilang kan itu. Nah, itu gambaran ketika seorang anak yang hilang pulang dipestakan. Anak sulung itu tidak bisa menerima. Kita akan baca kata-kata bapaknya. Ya, bisa dibesarkan. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Itu yang harus dimiliki, dikecilkan. Itu yang harus dimiliki, kecilkan lagi. Perasaan. Merasakan bersama Bapa, merasakan Tuhan yang selalu menyertai. Jadi kalau orang lain juga disertai, diampuni, nggak usah meri. Banyak orang hilang kawannya karena ada kawan yang hidupnya kadang-kadang melebihi kita. Apalagi orang itu dulu kita tolong. Maka dalam bahasa Inggris ada namanya undat-undat. Oh, itu. Apa namanya undat-undat itu? Mengundat-undat. Yaitu flashback kebaikan kita kepada dia. Dan diceritakan. Kalau nggak diceritakan nggak heboh Bapak Ibu. Dulu dia sebelum jadi manusia, saat durunge dadi wong kan gitu. Saiki kan seringkali kita iri ketika orang menjadi baik, entah ekonomi, tentang kehidupan, kadang-kadang lebih bersinar sehingga kita seolah-olah dicuekin. Loh, sekarang dia
yang lagi moncer. Enggak, dulu kamu tahu nggak diceritakan eleknya. Hari ini saudara, kita jangan seperti anak sulung. Kita juga sudah mendapatkan bagian bersama Bapa. Mari kita rasakan itu. Ketika kita meyakini kebaikan Tuhan itu berlaku bagi semua orang, maka jangan sirik ketika orang lain yang dulu sudah bukan terburu, kebacut, sudah menjadi konsumsi publik. Ini orang jelek, kok tiba-tiba berubah? Panas rasanya kan. Hari ini kita ini adalah kawan. Mari besok kita masuk Lebaran, makan ketupat dengan bersalaman. Jangan terjebak pada formalitas, tapi benar-benar menjadi kawan yang sejati bagi sesama. Biarlah itu menjadi kekuatan firman bagi kita yang harus kita tunjukkan. Amin. Saat teduh bagi kita.